kejutan. Lama tak jumpa. Kok bisa tahu aku tinggal di sini? Meskipun aku sudah keluar dari BT, tapi aku masih punya teman-teman di sana. Mau tahu kamu tinggal di mana selama dinas? Bukan hal yang sulit. Senang banget bisa ketemu kamu lagi. Pemandangan di sini masih seindah dulu. Kamu kemana sih setelah keluar dari BNP? Aku belum dengar kamu masuk perusahaan mana. Kalau masih berkutat di bidang yang sama, pasti bakal sering ketemu kamu dan Tang Jing. Makanya aku pindah ke modal Ventura. Lumayan kok. Sudah banyak teman kita yang banting setir ke modal Ventura. Tapi cowok-cowok di investment banking itu bener-bener bikin bosan. Gak asik sama sekali. Makanya kamu tahu, kenapa sampai sekarang aku masih susah move on dari kamu. Ah, yang benar saja. Anak investment banking harusnya lebih cuan dari kita. Akunya saja yang gak bisa banyak duit sendiri. Cowok-cowok itu beneran ngebosenin. Datar banget, gak ada gregetnya. Kamu kenapa? Kelihatannya lagi gak happy gitu hari ini. Masa sih? Aku ingat pertama kali ketemu kamu, juga di hotel ini. Waktu itu kamu lagi dinas ke Hong Kong. Sejak saat itu, hai. Kenapa tidak bilang? Apa kamu sengaja datang menemuiku? Kamu mau ngasih kejutan buat aku? Kamu terlambat. Aku nggak tahu kamu ada di sini. Kenapa aku merasa seperti kepergok ya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Bukankah ini semua hanya angan-angan belaka? Sepertinya kalian berdua lagi ngobrol seru. Lanjutkan saja ngobrolnya. Sebotol anggur mahal ini buat hiburan kalian. Kamu bisa lihat sendiri, obrolan kami memang lagi seru. Diam. Wei, maafkan aku. Kalau kamu butuh, aku akan minta hotel untuk mengirim mobil mengantarmu pulang. Tang Jing, pria di depan kita ini, dia nggak akan menikahiku. Dia juga nggak akan menikahimu. Sayangnya, kamu sudah menunggu lebih lama dariku, dan mencintaiku lebih dalam. Jadi, kamu pasti lebih sedih dan kecewa dariku. Sampai sekarang, kamu masih belum menyerah menunggu. Kamu hampir jadi bahan tertawaan di lingkaran ini. Tang Wei, aku akan main ke tempatmu besok. Wei, Aku akan main ke tempatmu besok. tunggu sebentar. Sekarang kenapa kelihatannya berat hati buat pergi? Semua yang kamu katakan barusan, itu terbalik semua. Kuharap kamu bisa sadar bahwa yang gak mau nikah sama aku itu Tang Jing, bukan aku. Bukan aku yang gak mau. Akulah yang selama ini mengejar-ngejar dia. Bukan Tang Jing yang mengejar aku, tapi aku. Akulah yang selama ini menunggu. Bukan Tang Jing. Jadi kamu dan semua gosip di luar sana, para tante-tante dan om itu, semuanya salah besar. Perempuan yang kukagumi itu namanya Tang Jing. Kalau dia mau nikah sama aku langsung sujud nikahin dia saat itu juga. Kamu ngerti sekarang? Jadi, gak ada seorang pun yang boleh di depanku buat jelek-jelekin Tang Jing di hadapanku. Ya udah, sekarang kamu boleh pergi. Terima kasih udah mau selamatin aku.
Kalau gak, Gak ada kata, kalau gaknya. Tanjing, kamu ingat baik-baik. Entah di Shanghai atau Hong Kong. Atau dimanapun itu. Buatku, Tanjing selamanya. Yang terbaik, paling benar, dan gak boleh diganggu-gugat. udah. Apa yang kamu bilang barusan itu beneran? Ada apa? Kalau aku melamarmu, sebelum aku pindah ke Hong Kong, apa kamu mau? Gimana kalau kita coba sekarang? Sudahlah, haha. Aduh, kalau lamar aku gagal, bakal malu banget, kan? Biar aku beli cincin dulu deh. Siapin semuanya. Udah, gak usah bahas ini lagi. Sekarang aku antar kamu. Kamu bawa anggurnya. Kita cari tempat makan malam, yuk. Zijun. Ya? Aku udah manggil kamu, kamu baru ingat pulang kerja, ya? Kukira kamu masih lembur. Ngapain juga aku lembur? Bukannya itu ada janjian? Kamu makan apa? Kamu lupa. Oh, aku beneran gak bisa ikut makan. Mamaku lagi jagain anakku di rumah. Aku harus buru-buru pulang buat gantiin dia. Oh, gak apa-apa. Kalau kamu gak bisa makan, biar aku antar pulang. Lihat aja, udah malam begini. Kamu pasti capek banget. Sulit pula cari taksi di depan kantor. Udah deh, biar aku antar aja. Makasih, ya. Sama-sama. Ayo berangkat. Biar aku yang bawa. Sini, aku aja. Tasmu berat banget. Soalnya ada laptop di dalamnya. Sama formulir yang belum kelar dikerjain. Biar aku bawakan. Oke. Oke. Ini. Sampai jumpa besok. Apa yang kamu lakukan? Zisuan. Aku terus berpikir akhir-akhir ini. Kalau saja aku bisa bertemu dan mengenalmu lebih awal. Hidupku pasti tidak akan seperti ini. Aku suka melihatmu bekerja dengan serius. Dan penuh dedikasi. Dan kamu sangat cantik. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti sudah punya anak. Yang terpenting, kamu mandiri dan berani. Saat bersamamu, aku merasa masa depanku punya kemungkinan yang tak terbatas. Pak Duan, terima kasih atas pujiannya. Tapi aku tidak sebaik yang Bapak katakan. Dulu aku juga seperti istri Bapak. Di rumah saja mengurus anak. Melihat anak tumbuh besar hari demi hari. Itu hal yang sangat membahagiakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Yang membuat Bapak begitu emosional. Kalau besok kita masih harus lanjut kerjasama, ya kita lanjut kerjasama. Aku harap masalah ini selesai sampai di sini. Aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa, ya? Kerja. Kamu tahu kenapa aku sangat senang membantumu? Karena aku benar-benar menyukaimu. Aku harap kamu bisa mengerti ketulusan hatiku. Aku ini cuma perempuan yang sudah cerai dan punya anak. Tentu saja aku akan seperti ini. Kadang-kadang emosiku meledak-ledak. Marah-marah. Dan menyebalkan. Jangan bicara soal cerai atau nikah padaku. Apa gunanya menikah? Atau tidak menikah? Menurutku itu cuma formalitas luar saja. Menikah bukan berarti dua orang bisa benar-benar saling mencintai. Kalian tetap bisa saling mencintai sampai akhir hayat. Kadang, tanpa menikah pun, bisa mendapatkan cinta yang lebih dalam. Kita tidak perlu terikat oleh formalitas seperti itu. Pernikahanku tidak bahagia. Dan pernikahanmu juga tidak bahagia. Ini sudah cukup membuktikan bahwa selembar kertas itu tidak berarti apa-apa. Itu tidak penting. Zisuan, beri aku kesempatan untuk memanjakan dan mencintaimu. Tentu saja, aku rela menerima semua yang ada padamu sekarang. Hidupmu, masa lalumu, dan anakmu.
Aku bisa mengurus semuanya untukmu. Maksudmu, kau ingin aku menjadi simpanan dan selingkuhanmu? Bukan itu maksudku. Aku tidak mau menggunakan kata-kata kotor seperti itu untuk menodai perasaanku padamu. Lalu apa maksudmu? Katanya kau akan menceraikan istrimu demi aku. Sudah kubilang. Pernikahan adalah bentuk formalitas paling bodoh dan konyol. Yang kita butuhkan adalah cinta sejati. Gaji kamu sebulan berapa, sih? Ah, Aku tanya, gaji kamu sebulan berapa? kenapa tanya itu ke aku? Harusnya itu yang jadi pertanyaan kamu. Gini aja deh ya. Setelah dipotong semua yang dibayarin perusahaan ke aku mungkin bisa nabung 20-30 ribu yuan sebulan. Kalau kamu ada kebutuhan apapun, bisa bilang ke aku. Dan aku akan penuhi. Kalau gaji kamu 30.000 sebulan, setahun cuma 400.000. Selain harus nafkahin istri dan anak, kamu masih mau nafkahin simpanan juga? Menurut kamu, itu nggak berat banget apa? NG, enggak, bukan. Kamu nggak nangkap maksud aku. Aku bukannya bilang ini terlalu berat. Mantan suami aku itu umurnya jauh di atas kamu, dengan gaji tahunan lebih dari 1,5 juta. Sekarang dia ganti istri, dan ngurus anak orang lain, tapi tetap aja pontang-panting. Kenapa kamu pikir kamu punya kemampuan dan uang buat nafkahin istri dan anakmu? Terus juga nafkahin perempuan lain dan anaknya? Pedep banget. Enggak. Duan Xiaotian sebenarnya banyak bantu aku. Aku sendiri nggak nyangka bisa setajam dan semelek itu ngomongnya. Kalau dulu Emaha, aku pasti pura-pura bego dan biarin aja. Tapi sekarang kondisinya udah beda. Ada banyak hal yang harus aku kerjain. Setiap ada masalah, aku harus langsung to the point. Nggak peduli kata orang. Hei, ngapain sih? Kaget aku, ngapain kesini? Bao Chang itu teman lama. Dia tidurnya cepat, bangunnya pagi-pagi buta. Jam 8 malam udah tidur. Aku jadi ada waktu buat nengokin kamu. Tadi itu siapa? Yang mana? Siapa? Pura-pura bego aja sama aku. Aku lihat, kok, itu, cowok naik Toyota. Tapi menurutku dia lumayan, loh. Sekarang, dari Senin sampai Kamis, kamu nitipin Ping Er ke Chen Junshen. Kamu harus benar-benar luangin waktu buat mikirin masa depan kamu. Itu cuma kolega. Jangan ngarang. Kolega. Kita lembur bareng, terus antar kamu pulang, ngemal. Dan saling mengembangkan diri, ya kan? Hahaha. Omong-omong. Gajinya gedean mana? Ya atau Hihan? Atau Hihan? Ya jelas Hihan, lah. Emang gaji Hihan lebih gede berapa dari dia? Kamu aja nggak tahu gaji Hihan berapa. Kok banyak nanya sih? Nginep sini, nggak, malam ini. Kalau nginep, aku siapin kasurnya. Kamu minum ini dulu. Ini bikinan nyokap kamu. Aku bisa nginep. Tapi aku harus bangun pagi-pagi besok. Orang tua tidurnya cepet. Bangunnya juga pasti pagi banget. Pas bangun, dia perlu ngemil, kan? Masalahnya, hari-hari ini, anaknya mau pulang. Om Cui belum cerita ke anaknya. Ke anaknya soal kita. Dia khawatir. Dia susah tidur. Anaknya nggak bakal setuju. Terserah, aku sih nggak takut. Aku udah siap kapan aja. Kayaknya kali ini kamu beneran jatuh cinta deh. Coba lihat. Kenapa kamu malah tawa? Lihat yang teliti. Ini Om Cui yang kenalin ke kamu. Udah, nggak usah kamu lihatin ke aku. Simpen sendiri aja. Sekarang kan kamu udah punya si pengendara Toyota itu. Biar aku simpen. Siapa tahu suatu hari nanti butuh, ya kan? Oh. Halo? Bao Jian. Aku masih di tempat Junjun, nih. Oh, dia bilang. Katanya aku boleh tinggal di sini. Tapi aku udah bilang ke dia. Aku nggak jadi di sini. Aku mau balik. Kamu cepetan minum obat, ya? Aku bentar lagi juga pulang. Iya, udah dulu ya. Ada apa? Oh, enggak. Dia bilang pas bangun dadanya sesak. Aku harus buru-buru pulang. Buat orang tua, dada sesak itu. Bisa masalah kecil, bisa juga masalah besar. Dengerin aku deh. Tungguin ya, kamu masih muda sekarang. Kamu belum ngerti.
Aku kasih tahu ya, orang tua itu. Yang paling takut itu kesepian. Hidup sendirian, loh. Pelankan larinya. Ya ampun, kamu ini. Ya, udah dibilang pelan-pelan, pelan-pelan. Umurmu udah 57, bukan 27, ngerti nggak? Ah, Mama harus lari di masa-masa genting kayak gini. Banyak banget yang harus Mama urus. Dan banyak juga orang yang harus Mama jagain. Setiap hari Mama khawatir. Gimana kesehatan Om Cui kamu? Terus kamu sama Zikun juga. Mama harus atur semuanya dengan baik. Mama khawatir sama kalian berdua. Kamu tuh kayak gini. Nanti aku telpon. Kiu, pulang sana, pulang. Kiu, aku datang. Aku pergi sekarang. Mama pergi duluan, buruan. Dan gak pernah menyerah. Seperti ibuku. Gak bisa lawan umur. Di paruh kedua hidupku, bagaimana aku ingin menjalaninya. Gak ada panutan yang sempurna di sekelilingku. Aku cuma bisa meraba-raba ke depan dengan gelisah. Ngapain sih Ling bawa barangnya ke sini? Buang semuanya, aku enek lihatnya. Apa yang harus aku pelajari? Belajar analisis data, atau kemampuannya merebut laki orang? Aku tuh bantuin kamu. Kamu tahu nggak masalah terbesarmu itu apa? Wanita ini tadinya mau berhenti kerja. Meskipun begitu, dia tetap kerjain semua handle pekerjaan. Dengan teliti dan lengkap tanpa kurang satu pun. Sejauh ini, selain dia, aku belum pernah lihat satupun field interviewer yang bisa naik ke posisi ini di firma konsultan. Banyak banget yang harus dipelajari dan dilatih. Kamu cuma kalah di satu permainan yang kamu pikir. Pasti kamu menangkan, gak masalah. Tapi kalau kamu bahkan gak tahu di mana letak kesalahanmu, lalu di beberapa dekade ke depan, gak kusangka. Jadi tolong ingat-ingat, kenali dirimu dan kenali lawanmu. Dan jangan pernah kalah. Gak kusangka, aku benar-benar bisa setenang ini. Aku bisa komentari Ling seperti tadi, secara objektif mengakui kelebihannya, dan belajar darinya. Baik. Baik. Oke, lakukan saja. Oke. Kulihat kamu seperti ini. Kamu nggak istirahat dengan baik tadi malam, kan? Ada urusan apa kamu denganku? Kamu tahu kan? Hal terpenting buat karyawan baru itu cari pelindung. Kalau nggak, senigih apapun kamu bekerja, cepat atau lambat kamu pasti tersingkirkan. Aku akui, kemarin, aku memang sedikit terburu-buru, tapi semua itu kulakukan demi kebaikanmu. Tapi aku nggak mau jadi istri simpananmu. Kalau begitu, kamu belum cukup menderita. Luo Zijun, aku benar-benar suka padamu. Aku membantumu seperti ini. Kuharap kamu bisa mengerti perasaanku. Kalau tidak, aku kasih tahu ya. Xiao Tian. Su. Zijun. Lihat betapa perhatiannya Xiao Tian padamu. Kalau kamu masih belum bisa, artinya kamu yang kurang berusaha. Siang ini ada survei. Kita kekurangan orang, bawa Zijun bersamamu. Baik. Siap, Su. Aku masih baru. Takutnya malah merepotkan semuanya. Xiao Tian bisa ngajarin kamu, kan, Xiao Tian? Tentu saja. Zijun, ini kesempatan bagus. Banyak orang sudah menunggu sampai 1 atau 2 tahun. Kalau kali ini performamu bagus, kamu nggak perlu lagi survei di jalanan setiap hari. Ini seperti Xiao Tian menarikmu naik beberapa langkah sekaligus. Aku tahu, tapi aku takut pengalamanku masih kurang. Mungkin aku harus lebih banyak belajar dulu sebelum melakukannya. Nggak apa-apa, aku yang akan ngajarin kamu. Langkah ini sangat penting untuk anak baru. Kalau begitu, kamu siap-siap ya. Tang Jing, ini
Ini pacar baruku. Yang benar-benar baru, mulai pagi ini. Hihan, aku menyerah. Kamu datang menemuiku hanya untuk memberitahuku ini. Aku benar-benar suka sama Hihan. Tapi setelah bertahun-tahun, aku sudah mencoba segala cara. Kalau aku menunggu lebih lama lagi, aku akan terlalu tua dan tidak ada yang mau. Bukannya aku sudah tidak menyukainya, tapi cinta sejati harus disisihkan saat waktunya tiba. Foto-foto itu semuanya palsu. Meskipun diambil di rumah Hihan, tapi dia tidak ada di sana. Melihat kau akan menikah dengannya saat itu, aku terpaksa menggunakan cara tertentu. Maaf, tidak ada apa-apa antara aku dan Hihan. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Dia pintar, dan tahu aku akan terus mengganggunya. Jadi kau salah paham soal Hihan. Sekarang menyesal sudah terlambat. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu. Kita ini tipe orang yang sama. Kalau saja kita tidak jatuh cinta pada pria yang sama, kita pasti bisa berteman. Aku tidak setuju. Tapi aku tetap mendoakanmu bahagia. Aku doakan kau juga bahagia. Hari ini, kantormu akan ada survei sampel proyek susu. Perusahaan kami juga akan mengirim seseorang untuk ikut dalam minta pendapat. Kalau memungkinkan, kau bisa mengajukan ke Sumanshu untuk ikut pertemuan itu, sambil belajar. Aku tahu Duan Xiaotian yang mengatur urusan ini. Kita ada di ruang rapat F. Oh, dia bilang tidak hanya mengizinkanku ikut, tapi juga memintaku jadi asistennya. Asisten. Mengedarkan catatan. Kau yakin bisa? Meskipun tidak butuh banyak pengetahuan profesional. Tapi memalukan kalau pemula bikin kesalahan. Kau pernah lihat orang lain lakukan itu? Apa Duan Xiaotian sudah mengajarimu? Atau kalian sudah latihan bersama? Latihan? Dia tidak bilang apa-apa, katanya itu gampang. Baiklah. Aku akan suruh orang ke bawah untuk ngasih kamu pelajaran darurat. Kalau enggak, kalau kamu bikin malu, itu bakal buruk banget buat perusahaan kita dan perusahaanmu. Aku ngomong lagi nanti, ya. Nanti ku telepon kalau ada apa-apa. Aku mau meeting dulu. Oke, dah. Semoga berhasil. Halo. Barusan aku lagi ngurusin urusan perusahaan. Maaf, ya. Aku besok pagi-pagi harus balik naik pesawat. Ini penting. Pentingnya soal apa? Oke, sampai ketemu nanti malam. Dah. Aku ada pertanyaan. Soal isi yang harus aku rekam. Apa aku harus merekam obrolannya? Isi pembicaraan mereka? Atau yang lain? Nah, kamu harus perhatiin ekspresi para respondennya. Dan obrolan pribadi mereka. Aku lagi sibuk sekarang. Tunggu bentar, aku hampir selesai. Nanti ku jelasin detail ya. Tapi ini mulai kurang dari 2 jam lagi. Gimana kalau respondennya duluan yang datang? Ini beneran enggak serumit itu, kok. Terus, semua pertanyaan yang kamu sebutin tadi, harus aku catat dulu enggak sih? Biar aku lebih paham. Oh, Pak Chen. Hihan bilang ya. Proyeknya itu yang lebih penting. Kalau aku sendiri sih. Iya. Duduk dulu, saya mau panggil Presiden Su. Nanti aku jelasin kalau ada yang kurang jelas. Tadi Hihan bilang asistennya akan datang. Aku lebih paham seluk-beluk bisnis ini. Asistennya itu ada tugas penerimaan tamu. Jadi mungkin aku lebih cocok. HM? Kamu keberatan? Enggak. Makasih ya. Hah? Baiklah. Kalau begitu, yang tadi aku tanyakan ke Duan Xiaotian, itu materi yang perlu aku catat? Atau jawaban dari narasumber? Kamu yang tadi mencatat. Iya. Yang warna merah itu poin-poin yang perlu perhatian khusus. Yang warna biru itu pertanyaan yang belum aku pahami. Wah, nggak nyangka ya. Lihat, ini yang tadi baru mau aku tanyakan ke dia. Pertama-tama, pertanyaan wawancara, dan urutan pertanyaannya. Itu harus kamu ingat baik-baik. Dan juga, maksud di balik pertanyaannya. Kamu juga harus punya bayangan. Kalau enggak, nanti kamu malah panik sendiri. Terus, buat jawaban dari narasumber.
Kamu catat poin-poin pentingnya aja. Apa Luo Zijun udah jelasin dengan baik? Aku udah bilang ke dia. Kalau kali ini dia kerjanya bagus, kita bisa coba pakai dia lagi ke depannya. Lihat nih. Ekspresi dan bahasa tubuh narasumber. Juga menyampaikan beberapa informasi loh. HM, Chen Yan. Ada yang mau ditanyakan? Ah, enggak ada. Aku mau jelasin lebih detail ke dia. Maaf ya, Pak. Dia masih baru sini. Namanya Luo Zijun. Dia asisten saya. Dia benar-benar tidak berani mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Jarang-jarang ada yang semangat belajar. Dan kebetulan saya juga sedang tidak ada pekerjaan. Zijun, kalau ada pertanyaan, tanya saja ke Xiao Tian. Dia yang akan mengajarimu. Pak Chen ini klien kita. Jangan merepotkan beliau. Kalau sampai ketahuan orang luar, nanti dikira anak buah saya nggak ngerti bisnis. Nggak apa-apa. Saya memang lagi ada di tengah pembicaraan. Jadi saya akan lanjutkan sedikit lagi. Ada 2 saja. Saya akan menyusul. Pergilah. Kita lanjutkan ya. Berbicara soal kandidat yang diwawancara. Nah, pada saat itu, posisi kita di sebelah. Kalau orang di sebelah perlu menyampaikan pesan ke pewawancara di sini, sebaiknya siapkan catatan kecil. Pas kamu masuk, jangan langsung menghampiri si pewawancara. Kamu harus tuangkan air ke setiap kandidat dulu. Oh, gitu. Waktu kamu menuangkan air untuk dia pasti akan pura-pura nggak lihat kamu. Baru deh kamu diam-diam selipkan catatan itu. Saya nggak bisa menuang air pakai satu tangan, sambil menyelipkan catatan di waktu bersamaan. Tangan yang ini untuk menuang air, dan tangan satunya lagi untuk menyelipkan catatan. Jangan ketawain aku ya, ini pengalaman pertama aku. Aku benar-benar nggak tahu. Benar, yang penting jangan sampai kelihatan orang lain. Iya, gampang kan? Oke, siap. Apa kau belum ngajarin Luo Zijun soal ini semua? Sudah saya ajari. Tapi urusan yang beginian. Tapi ini juga perlu latihan. Ini hampir selesai. Semoga aku bisa membantu. Kalau nanti ada pertanyaan, tanya aja ya. Oke. Oke, Gasa. Kamu kelihatan segar. Baik. Enggak menurutmu aneh? Chen Junsheng terlalu antusias sama Luo Zijun? Seorang wanita, teman yang baik untuk seorang pria. Zijun itu cantik dan rajin. Kamu aja sirik banget. Apalagi yang lain. Tapi Chen Junsheng itu kan baru aja cerai dan nikah sama Ling Ling dari perusahaan kita. Bukannya kamu juga sudah berkeluarga? Jangan pikir aku nggak tahu. Oke. Ya. Pak Chen? Baik, kita mulai sekitar 1 jam lagi. Baik, tunggu sebentar. Oke. Silakan duduk. Baik. Sudah tidak ada kursi tersisa. Kalau kamu booking restoran bagus di hari yang sama, pada dasarnya sudah nggak ada kursi tersisa. Bagaimana dengan restoran di hotel? Sudah kamu tanyakan belum? Mereka juga sudah penuh. Begitu ya? Butang, restoran yang tadi Anda inginkan sudah dipesan. Bukankah katanya sudah penuh dipesan untuk minggu depan? Kenapa tiba-tiba muncul? Restoran ini sudah dipesan wanita bernama Vivian. Dia juga bilang sudah meninggalkan sebotol wine terbaik untuk Anda. Dia titip salam agar Anda dan Pak Hihan menikmati akhir pekan. Baiklah, jadi Anda akan pergi? Pihak restoran bertanya kapan Anda akan datang. Kenapa tidak? Tolong kirimkan alamat dan waktunya ke Hihan. Tidak masalah. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama keluarga saya Duan. Nama lengkap saya Duan Xiaotian. Dan saya adalah peneliti kualitatif di perusahaan kita. Hobi saya biasanya adalah berkomunikasi dengan semua orang. Jadi ini perpaduan yang bagus antara pekerjaan dan minat. Dengan cara yang positif. Tertawa. Oh, jadi alasan saya mengundang kalian sini hari ini adalah terutama karena biasanya kalian semua punya kebiasaan minum susu, kan? Jadi, mari kita masuk dan pelajari. Untuk mengetahui pandangan kalian tentang produk olahan susu, tolong tambahkan segelas air untuk Duan Xiaotian. Duan Xiaotian mungkin tahu dan diam-diam memberimu catatan.
Bagaimana menurutmu? Kualitasnya tentu harus bagus. Dan keamanannya juga penting. Yang terpenting adalah kita bisa lebih berenergi setelah meminumnya. Dan dalam kondisi yang prima. Ya? Jadi, produk susu merek apa yang biasanya Anda pilih? Produk susu merek apa yang biasanya Anda beli? Kalau nggak bisa masuk, balik lagi aja dulu. Kamu ini keras kepala. Kamu bisa kirimnya nanti. Yili bagus. Anakku, suka banget minumnya. Jadi sekarang Anda pilih Yili sebagai minuman susu. Apa sih yang paling Anda utamakan? Rasanya enak. Saya sudah lihat langsung peternakan dan sumber susunya Yili. Susu yang aman. Jadi saya bisa minum dengan tenang. Cucu laki-laki saya umurnya 5 tahun. Dia nggak mau minum merek lain. Rasanya enak. Hahaha. Ah, nggak apa-apa. Maaf ya. Saya ambilin tisu dulu. Ah, nggak apa-apa. Semuanya bisa coba minumannya lagi loh. Tugasnya kelar, baguslah. Iya. Pak Chen, saya benar-benar minta maaf. Biasanya sih, kejadian kayak gini nggak apa-apa. Tapi hari ini Bapak datang langsung. Oh, saya jadi deg-degan setengah mati. Hai, ini Luo Zijun. Anak baru di sini. Yang direkomendasikan bos Anda, Hihan. Anda kan tahu hubungannya. Jadi, kalau dia mau belajar, atau mau ngapain, saya nggak berani ngomong apa-apa. Dulu MAH, kami nggak bisa pakai karyawan baru. sekali kena, kapok duluan. Mungkin kedepannya bakal lebih baik. Ya ampun. Oh, sepertinya ada yang merekomendasikan dia ke Hihan. Hihan mungkin malah nggak kenal dia. Dan bilang ke saya dia bagus banget. Pak Chen, apa Bapak tahu anak buah atau bos yang mana? Atau keluarganya atasan atau bos Bapak? Aku nggak kenal. Kayaknya bukan deh. Ah. Duan Xiaotian, apa maksudmu sebenarnya? Kamu tahu aku masuk buat kasih kamu catatan itu. Kamu nggak nanggepin, tapi malah menjauh dariku. Maksudmu apa? Kamu balas dendam, ya? Ini kok dibilang balas dendam? Biasanya orang masuk, taruh catatan. Di bawah cangkir teh, terus pergi. Aku tahu kamu mau ngapain. Kamu nggak mau orang lain lihat. Kamu naruh catatan itu langsung ke tanganku. Kamu malah ambil cangkirnya. Gimana aku bisa kasih ke kamu? Ini pertama kalinya aku ngelakuin ini. Kamu tahu itu. Sekarang memang belum terjadi apa-apa. Tapi kalau ada lain kali, aku pasti cari waktu buat ngajarin kamu baik-baik. Lain kali. Kamu beneran balas dendam? Xiaotian, bukankah ini licik? Zijun, aku harap kamu bisa ngerti. Entah itu di kantor atau di luar kantor. Aku sangat menyukaimu. Dan kamu harus percaya padaku. Aku selalu berharap yang terbaik buat kamu. Belajar dari kesalahan. Kamu nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi, kan? Duan Xiaotian, sini. Zijun, kamu pulang istirahat dulu. Su, kamu cari saya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak lihat Chen Junxiang duduk tepat di sebelah saya? Kamu bikin keributan besar. Kamu nggak kesalahan saat melatih kawan baru. Kamu yang bertanggung jawab untuk ini. Ya, saya bertanggung jawab untuk ini. Tapi saya tidak menyangka, kenapa Luo Zijun bertingkah seperti ini hari ini. Dan ini bukan hal yang sulit, kan? Saya sudah mengajarinya berkali-kali sebelumnya. Saya tidak menyangka. Suruh dia pulang dan istirahat 2 hari saja. Saya tidak ingin melihatnya besok. Saya akan cari tahu dulu siapa dia. Hubungannya Cheng Xing dengan seseorang. Baru saya akan urus dia. Hei. Tidak apa-apa, ini hanya kesalahan kecil. Saya sudah menenangkan Su Manshu. Kalau ada masalah apapun, kamu masih bisa datang ke saya. Saya juga akan bicara dengan Hihan. Seharusnya itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanmu. Bagaimana kabar Pinga? Apa dia sudah terbiasa? Nanti hari Jumat saya antar ke rumahmu. Terima kasih. Anak saya, kenapa kamu berterima kasih padaku? Ayo pergi.
Anggurnya enak banget. Jadi ini yang kamu bilang. Hal penting yang mau kamu sampaikan malam ini? Anggur ini pemberian Vivian. Aku nggak nyangka seenak ini. Vivian, Ini anggur permintaan maaf. dia akhirnya cerita padamu. Foto itu nggak ada hubungannya sama aku. Dia sengaja nyariin kamu. Dia tiba-tiba muncul di depanku. Itu sudah menyelesaikan ganjalan di antara kita selama ini. Sebenarnya, setelah sekian lama, terselesaikan atau tidak, sudah nggak jadi masalah. Aku bukan lagi orang yang sama seperti 10 tahun lalu. Dan kamu juga bukan lagi orang yang sama seperti 10 tahun lalu. Vivian selalu ada di sekitarmu selama ini. Tiba-tiba, dia mengumumkan akan berhenti. Dia minta maaf padaku pagi ini. Dan sekarang aku minta maaf padamu. Itulah hal penting yang ingin kusampaikan hari ini. Kalau dulu kamu gak salah paham, dan ngambek padaku gegara hubungan kita. Mungkin kita sudah menikah. Tapi di sisi lain, teman-teman dekat kita selama ini. Ada yang menikah, lalu cerai. Ada yang sakit, bahkan sudah meninggal. Dan kita masih bisa duduk bersama, mencicipi anggur merah sanak ini, dan meluruskan kesalahpahaman di masa lalu. Ini benar-benar enak. Bagaimana dengan 10 tahun lagi? Apakah kita akan tetap seperti ini? Makan dan minum bersama? Menurutmu, selama bertahun-tahun ini, apakah benar Vivian yang selalu menjadi penghalang di antara kita? Kau tahu, dan aku pun tahu. Bukan dia. Bukan karena kau terlalu sibuk atau aku terlalu sibuk. Atau status lajang atau belum menikah. Atau belum menikah. Alasan terpentingnya hanyalah karena kau tidak begitu mencintaiku. Bukankah kau juga begitu? Aku ini perempuan. Kau ingin aku bersimpuh di kakimu. Dan bertanya kapan kau bersedia menikahiku. Mungkin beberapa wanita bisa melakukan itu. Asalkan mereka dijanjikan sebuah pernikahan. Dan biarkan mereka melakukan apa saja. Jadi, kau pergi begitu saja, dan datang ke Hong Kong. Ini adalah jalan terakhirku. Aku tidak ingin terus berada di sisimu seperti ini. 10 atau 20 tahun. Tahun demi tahun. Dan berpura-pura menikmati makan dan minum bersama. Dan meratapi hidup. Kalau tidak, ya sudah. Mungkin dengan aku pergi seperti ini, itu akan menjadi kelegaan bagimu. Jadi, kau tidak perlu memutar otak untuk memberiku jawaban. Kamu tahu, kita ini sama. Aku tahu. Meskipun aku bilang ingin pergi, kamu tidak akan menahanku. Tapi, aku akan merindukanmu. Rindu itu cuma pernyataan paling dangkal. Daripada cuma jadi kenangan buatmu, buat mengisi waktu luangmu. Aku lebih baik lepaskan semuanya. Annie, kamu bilang kamu pergi. Aku tidak menahanmu.
Tapi kenyataannya, kamu tidak peduli. Apa aku akan menahanmu atau tidak? Kamu toh tetap datang ke Xiamen. Apa semua hal cuma boleh dibanggakan olehmu? Dan cuma kamu yang bisa menyatakan awal dan akhirnya? Tanpa memberiku ruang sedikit pun untuk ragu atau bernegosiasi? Dan aku sudah bilang dulu. Selama kamu mau kembali, kapanpun, aku akan selalu ada. Itu kata-kataku. Hubungan terlama antar manusia ya seperti ini. Tentu saja. Kalau cinta dan komitmen yang kamu sebutkan itu harus heboh. Penuh adegan ramai yang diketahui semua orang dan kata-kata manis. Aku tidak bisa melakukan itu. Kalau saja di antara kita ada yang tidak terlalu sombong dan menahan diri, mungkin semuanya tak akan jadi seperti ini. Memang sudah takdir. Kapan kau akan ke Hong Kong lagi? Ingat, beritahu aku. Tuan. Zijun, aku akan terus mendesak Su Manshu agar kau bisa segera kembali bekerja. Mama, ini aku. Kupikir, bukankah anaknya Om Cui yang baru pulang dari Amerika itu? Tanya saja bagaimana mereka memperlakukanmu. Ah, baru saja pulang. Baik kok. Kami belum banyak bicara. Hahaha, gak apa-apa. Tapi dari kelihatannya, kurasa dia cukup baik. Iya, gak apa-apa. Jangan khawatir. Siapa tadi? Junjun, Mama lagi sibuk sekarang. Nanti ku telepon lagi kalau ada perlu. Jaga dirimu baik-baik. Ya sudah, begitu dulu. Oke, dah. Maafkan aku, Pearl. Maaf sudah merepotkanmu. Hei. Aku benar-benar nggak nyangka. Sudah setua ini. Masih dikendalikan sama anak kecil itu. Hampir saja. Aku hampir cerita ke Junjun. Tapi aku cuma nggak sanggup mengatakannya. Karena waktu aku pindah ke tempatmu, si Junjun itu sudah menasihatiku untuk tidak pindah. Takut digosipin sama keluarga yang satunya. Tapi aku nggak dengerin. Akhirnya masalah ini datang. Kamu tinggal di sini dulu beberapa hari. Aku akan bicara lagi sama anak itu. Kalau dia masih nggak setuju juga, ya udah aku bakal pindah dan tinggal sama kamu. Aku cuma nggak ngerti tuh apa yang ada di pikiran anakmu. Kenapa sih dia pikir aku mau uang atau rumahmu? Bilangin, jujur deh sama aku. Apa aku ini orang yang kayak gitu? Enggak. Aku tahu kamu bukan. Aku bakal coba bujuk dia lagi. Dia itu bisa datang dan pergi.
dan ninggalin aku sesuka hatinya. Dia nggak bisa nemenin aku di masa tua. Sekarang, pas akhirnya kamu datang buat nemenin aku. Dia masih nggak setuju juga. Apa sih maunya dia? Apa aku ini bukan manusia cuma karena aku sudah tua? Ya, maaf, udah, jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Dengerin aku, jangan panik. Stres itu nggak baik buat kesehatanmu. Kita bicarakan pelan-pelan aja sama anaknya. Gimana kalau begini? Biar aku yang bicara baik-baik sama dia dalam beberapa hari ini. Dia khawatir aku incar rumah dan uangmu. Aku bakal bilang ke dia, aku nggak mau semua ini. Aku benar-benar nggak mau. Pearl, menurutmu, kebaikan apa yang aku kumpulkan di kehidupan sebelumnya? Di usiaku yang sudah tua ini, aku masih bisa bertemu orang seperhatian dirimu. Jun, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kenapa kau ada di sini? Aku akan memberimu kesempatan sekali dalam perjalanan untuk melapor padamu. Sekarang, Hesi, aku bisa mengatasinya untuk 1 atau 2 hari. Tapi kalau kau ambil cuti, ini akan jadi berantakan. Kau berikan perintah, aku yang akan mengerjakannya. Kau tak perlu terlalu rendah hati. Dengan kemampuanmu saat ini, kau bisa pergi ke perusahaan manapun, dan bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Aku merasa nyaman bekerja denganmu. Kau pergi ke survei sampelnya Sumanshu ya? Ada apa? Tidak. Pekerjaan mereka sebenarnya masih bagus. Hanya saja Luo Zijun saat memberikan catatan, membuat kesalahan kecil. Tapi bukan masalah besar. Ini pertama kalinya kau kesini. Pasti akan selalu ada kesalahan. Jadi, ceritakan dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Halo, tolong tanyakan, apa Presiden Su ada di kantor? HM, tolong sampaikan padanya. Saya akan menemuinya di ruang rapat sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Bukankah Lu Ziswan menyuruhmu istirahat di rumah? Kenapa kamu masuk kerja? Aku tidak sakit. Kenapa aku harus izin tidak masuk? Yang aku tahu, Su sedang bad mood belakangan ini. Ada tambahan, kenapa kamu harus memprovokasi dia? Kamu ngapain sih nyari Presiden Su? Apa yang mau kamu katakan? Kita temui Sumanshu dulu. Aku pikir, apa yang baru saja kamu katakan padaku? Kedengarannya agak aneh buatku. Aku yang memperkenalkan dia bekerja di sana. Aku tidak bisa diam saja melihat dia diperlakukan tidak adil. Bagaimana menurutmu? Ya. Luo Zijun bekerja sangat keras. Menurutku, benar-benar tidak mudah. Lalu kenapa kamu tidak tinggal hari itu? Menemui Sumanshu dan bernegosiasi. Dan hanya melihat dia dihukum. Tidak. Mereka tidak tahu hubunganku dengan Luo Zijun. Aku harus bilang apa? Bagaimana kalau nanti mereka tahu? Akan sangat canggung. Mereka akan bilang aku tidak objektif. Dan aku memihak mantan istriku. Ini tidak baik untuk reputasi Chen Xing. Kenapa kamu tersenyum? Kamu benar-benar berhati-hati. Aku tidak akan berpikir sejauh itu sepertimu. Aku akan mengantarmu ke tempat itu. Aku tidak akan naik ke atas. Aku ada urusan di perusahaan. Aku tahu. Aku harap kamu benar-benar tidak. Bermaksud memecatku. Ini cuma masalah kecil, jangan dipikirkan. Kamu sudah di sini cukup lama. Dan aku sudah mengamati kamu cukup lama juga. Aku ingin kamu beristirahat kali ini. Aku juga ingin mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan kelebihanmu dengan lebih baik dan menghindari kekuranganmu. Baiklah, Aku harap kamu benar-benar tidak berpikir kalau aku tidak cocok bekerja di Fox Group. Sebenarnya, aku sudah berkomunikasi dengan Duan Xiaotian sebelumnya.
Tapi aku tidak tahu, kenapa dia merasa sangat tersinggung saat itu. Sampai begitu tersinggungnya. Aku sudah selalu mendengar alasan seperti itu. Umumnya, ada 2 poin. Pertama, kamu tidak berkomunikasi dengan baik. Poin kedua, kamu tidak bisa menangani hubungan dengan atasanmu. Jadi, bagaimanapun juga, kamu harus mencari kesalahan dari dirimu sendiri. Hihan yang memperkenalkanmu padaku. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Selebihnya tergantung pada kemampuanmu sendiri membaca situasi. Kecuali kamu punya koneksi khusus. Kalau tidak, kami tidak bisa terus-terusan mengurusimu, kan? Atau kamu itu kerabat Hihan? Kalau tidak, di antara begitu banyak pria dan wanita di sekelilingnya. Kalau dia bisa mengingatmu dan datang menyelamatkanmu, itu cuma mimpi. Su. Ya? Aku ada perlu sama kamu. Tunggu sebentar. Aku lagi ada urusan penting. Cuma 2 menit aja, Su. Susu. Soal Luo Zijun itu. Aku benar-benar gak ada niat kayak yang dia bilang. Cuma perhatian biasa antar rekan kerja. Lagian kamu juga tahu, sisi kantor tahu aku udah berkeluarga. Mana mungkin aku berani macam-macam sama dia. Kamu tahu kenapa aku ketawa? Aku tahu kamu pasti lagi ngetawain aku. Luo Zijun gak bilang apa-apa. Tapi kamu sendiri yang merasa bersalah. Pantesan belakangan ini kamu nyinyir banget kalau ngomongin Luo Zijun. Enggak. Kalau gitu, pasti cuma salah paham. Kalau Luo Zijun gak bilang apa-apa, mungkin aku aja yang guer. Pokoknya, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa di kantor. Aku sih jelas gak mungkin ngomong. Kamu kan orang penting di perusahaan ini. Tapi aku ingetin kamu. Di perusahaanku ini, jangan main-main kayak gitu. Enggak. Kalau kamu bikin kesalahan sekecil apapun, bisa berdampak ke klien besar kita. Iya, baik. Pak Su dan Pak Hi sudah datang. Ada di ruang rapat. Oke, aku tahu. Hihan, kenapa kamu ada di sini? Kudengar ada masalah dengan kelompok diskusi kemarin. Nggak ada masalah apa-apa. Kamu kesini karena Luo Zijun ya? Aku sudah bilang padanya. Itu cuma masalah kecil. Nggak usah dimasukin ke hati. Aku suruh asistenmu untuk putri videonya. Biar aku lihat. Nggak usah, buang-buang waktumu saja, kan? Omong kosongmu itu yang buang-buang waktuku. Siapa sih Luo Zijun ini? Dia datang, kamu ikut datang. Bahkan Pak Chen juga ikut datang. Aku nggak ngerti dia ini siapa sebenarnya. Kenapa sih sampai segaduh ini urusannya? Nggak ada orang luar di sini. Kasih tahu aku saja. Apa dia ini semacam pemegang saham atau apa gitu? Apaan sih dia itu? Dia itu nggak begitu mampu. Tapi menurutku dia lumayan cantik. Kasih tahu saja, deh, siapa orang di belakangnya. Biar aku bisa atur posisi yang pas buat dia. Misalnya, kalau dia itu pemegang saham. Atau titipan direktur utama. Aku. Apa katamu tadi? Kamu tanya padaku. Siapa di belakang dia? Baik, akan kuberitahu sekarang. Gak ada siapa-siapa di belakang dia. Adalah aku, Hihan. Bukannya kamu berpihak pada Tang Jing? Aku ini temannya Tanjing. Teman yang sangat penting. Oh, aku mengerti sekarang. Yaitu anak buahmu toh. Kenapa nggak dari tadi bilangnya? Oh. Aku harus hubungi Duan Xiaotian. Dialah yang seharusnya tanggung jawab utama. Aku tidak minta kau untuk melindungi Luo Zijun. Tidak. Aku tidak melindungi Zijun. Sebenarnya, aku juga baru tahu. Awalnya, aib keluarga itu jangan disebar-sebarkan. Tapi kami tidak bisa membiarkan karyawan baru yang menanggung kesalahan ini.
Hal ini akan merusak citra perusahaan kita. Apa maksudmu? Apa yang bisa terjadi antara pria dan wanita di kantor? Soalnya, Duan Xiaotian yang mengambil inisiatif, tapi Luo Zijun menolaknya. Jadi kejadian kemarin itu adalah peringatan dari Duan Xiaotian buat Luo Zijun. Duan Xiaotian biasanya terlihat tidak berbahaya. Tapi kalau dia jahat, jahat banget orangnya. Hei, aku ingetin kamu. Hati-hati dengan si Chen Junsheng itu. Cara dia bersikap perhatian ke Zijun. Aku benar-benar tidak tahan. Kita masing-masing urus pegawai sendiri saja, ya. Kalian berdua juga sudah lihat. Hanya karena masalah sekecil ini, sampai mengguncang seluruh Chensing. Chensing itu klien kita. Kita bekerja untuk mereka, dan digaji oleh mereka. Kalau ada masalah, kita harus kasih mereka penjelasan. Jadi, besok, berkemaslah dan pergi. Lalu lenyap saja. Pak Su, saya rasa, kalau kita perlakukan karyawan baru seperti ini, bukankah itu agak keterlaluan? Kita harusnya merangkul karyawan baru, supaya mereka bisa merasakan rasa aman dan keadilan di sini. Jadi orang yang saya maksud itu kamu. Xiao Tian, kamu yang seharusnya menghilang. Su, apa maksudmu? Zijun, kamu keluar dulu. Su, kamu bercanda? Kamu baru saja bilang kalau saya itu orang penting di perusahaan ini. Hihan jauh lebih penting dari kamu. Su, bagaimana bisa kamu berubah pikiran? Kamu tahu sendiri kondisi keluarga saya. Saya punya istri dan anak. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Saya masih mencicil KPR rumah. Kamu sadar tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Harusnya kamu lebih berhati-hati. Kehilangan lebih besar dari yang kamu dapatkan. Itulah diri kamu sebenarnya. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa harus Luo Zijun yang dilindungi Hihan? Bahkan dewa pun tidak bisa menolongmu. Pak Su, saya bersumpah. Saya tidak melakukan apa-apa. Dan Anda tahu sendiri seberapa besar bantuan saya untuk Luo Zijun. Saya sudah banyak membantunya. Apa itu cukup? Saya tidak akan melakukan apapun lagi nantinya. Saya akan mendengarkan Anda. Jangan pecat saya, sungguh. Saya sekarang ini. Anda tahu situasi saya. Kalau saya benar-benar kehilangan pekerjaan ini, bagaimana saya jelaskan ke istri saya? Baiklah, kamu pulang dulu. Saat semua ini selesai, kita bicarakan lagi setelah kasus ini beres. Yang manis ya di rumah. Wah, Pinger. Mama, Oh, babi kecilku, kamu makin berat, ya? dan kamu makin perhatian. Dia sering tanya aku kerja apa sekarang. Nanti aku cerita pas sudah pulang. iya. Hari ini, begitu Hihan turun dari pesawat, dia langsung urusin masalah CCG kamu. Dan masalah Duan Xiaotian. Dia marah banget. Dan merasa agak bersalah. Dia pikir dia yang rekomendasiin kamu ke dia. Jadinya malah nyusahin kamu. Aku bukan anak umur 3 tahun. Aku nggak segampang itu dibohongi. Kamu sendiri hati-hati ya. Oke. Ah, aku udah di bawah. Zijun datang jemput anaknya. Aku naik sekarang. Kami pergi dulu. Sampai jumpa papa. Dadah. Jangan nakal ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Hei, apa Luo pernah telepon atau kirim pesan ke kamu? Enggak. Halo. Ah, enggak. Enggak ada yang jawab. Enggak.
Sekarang aku cuma mau sama Jiangzi. Aku mau sama kamu. Aku akan lakukan apa saja. Aku bisa kerja buat kamu seumur hidup. Asalkan kamu ada di sini. Dengar ya. Aku bisa urus makan, baju, tempat tinggal, dan transportasi kamu. Cuma itu. Enggak bisa ada yang lain. Jangan selalu anggap aku cuma anak dari teman kamu, oke? Aku lagi enggak ngomongin ini sekarang. Kamu selalu hindari pertanyaan ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Siapa? Nih. Om Hihan, ngapain kesini? Om ada perlu sama mama kamu. Dan sekalian lihat kamu. Nih, buat kamu. Makasih, Om Hihan. Aku tadinya mau telepon kamu buat bilang makasih. Bilang makasih. Om kira kamu bakal telepon dan marahin Om. Makanya Om kesini pagi-pagi. Buat minta maaf sama kamu. Buat apa aku marahin Om? Ya, soal ini. Ini benar-benar salah Om karena kurang mikir panjang. Atau setidaknya ngingetin kamu. Kalau kamu ngalamin pelecehan seksual di kantor kayak gini, setidaknya kamu harus ngomong ke Om. Biar Om yang urus. Oh, kalau bukan karena kamu, aku bahkan enggak bakal bisa dapat kerjaan yang layak. Apalagi kamu. Soal Duan Xiaotian, ini salahku juga karena kurang waspada. Terserah, yang penting sekarang beres. Aku udah dapat pelajarannya. Aku akan belajar dari ini. Jangan khawatir. Hal kayak gini gak akan pernah terjadi lagi. Aku kesini hari ini buat ngomong ke kamu. Kalau aku sudah bicara dengan Sumanshu. Dia akan memindahkanmu ke grup lain. Dan aku sudah menyelidiki latar belakang tim ini. Aku tidak terima. Kenapa kamu tidak terima? Kamu punya prinsipmu sendiri. Aku punya pendirianku sendiri. Aku nggak mau jadi spesial karena hubungan kita diperlakukan berbeda di perusahaan ini. Kalau begitu caranya, rekan kerjaku malah akan mengucilkanku. Nanti aku beneran keluar dari perusahaan. Lagi pula, Duan Xiaotian akan cuti sebulan untuk refleksi diri. Kita nggak tahu dia akan ditempatkan di tim mana. Jadi aku akan ikut saja sama yang lain buat minta. Sumanshu mengaturnya ulang. Apa? Aku gak nyangka. Apa yang nggak kamu sangka? Aku gak nyangka pikiranmu lebih matang dariku. Iya. Kakak. Halo. Ah, kamu di mana? Oke, aku kesana sekarang. Ingat, cepetan, pakai baju kamu, dan keluar sama aku. Tante kamu kenapa-kenapa. Tapi aku masih harus pergi ke kelas hobi. Nanti aku jemput kamu. Ya udah. Aku antar kamu dulu. Nanti aku antar Ping Er ke kelas minatnya. Bagus deh, terima kasih. Cepetan pakai baju. Oh, iya. Mama, jangan khawatir. Tante dan om kamu itu sering berantem. Kali ini beda. Ada apa? Zikun ketemu tukang cukur namanya Ahui. Entah apa hubungan mereka. Sekarang Bai Guang udah tahu. Bai Guang sekarang ada di tempat cukur itu nyari Ahui. Katanya dia mau bunuh orang itu.